Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada masa pandemi ini, jangan lupakan 3M. Yang pertama, mencuci tangan pakai sabun. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak aman. Supaya kita terhindar dari penyebaran virus corona. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi pada pelajaran pendidikan agama Islam masih dengan saya Ibu Dwi Nur Hasanah. Jika kalian tidak mau mengejar apa yang kalian inginkan, maka kalian tidak akan pernah mendapatkannya. Dan jika kalian tidak mau melangkah maju, maka kalian akan tetap berada di tempat yang sama. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan mulai pembelajaran hari ini ya. Anak-anakku yang soleh dan solihah, materi hari ini adalah jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Wahai anak-anakku yang soleh dan solihah, menjadi orang yang pandai bersyukur itu sangat penting. Orang yang pandai bersyukur tidak akan terjerumus kepada kesombongan. Sehebat apapun manusia, dia tetaplah seorang hamba. Oleh karena itu, kita selalu diperintahkan untuk sujud dan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan bersujud, hati dan jiwa kita menjadi lebih tenang. Sujud merupakan salah satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Posisi sujud, dahi, telapak tangan, kaki, dan lutut semua menempel ke tanah atau alas sujud. Macam-macam sujud di luar sholat ada 3. Yang pertama sujud syukur, yang kedua sujud sahwi, yang ketiga sujud tilawah. Yang pertama sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau telah terhindar dari bahaya. Dasar hukum sujud syukur, yang artinya dari Abu Bakrah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Sebab-sebab melakukan sujud syukur. Yang pertama, mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhindar dari bahaya, kesusahan yang besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7. Tata cara sujud syukur. Yang pertama, menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Nawaitu sujuda syukri sunatan lillahi ta'ala. Saya niat melakukan sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang keempat, duduk kembali, dan yang terakhir salam. Hikmah sujud syukur. Yang pertama, terhindar dari sifat sombong atau angkuh karena telah mendapat nikmat. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin atas anugerah yang telah diterima. Yang ketiga, merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mendapatkan hidayahnya. Yang keempat, memperoleh tambahan nikmat dari Allah dan selamat dari siksanya. Yang kedua adalah sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Dasar hukum, yang artinya apabila salah seorang dari kalian ragu dalam sholatnya dan tidak mengetahui berapa rakaat dia sholat,
3 ataukah 4 rakaat, maka buanglah keraguan dan ambillah yang yakin. Kemudian sujudlah 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sebab-sebab sujud sahwi. Yang pertama, lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal atau sujud. Yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. Yang keempat, lupa melakukan tasyahud awal. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rakaat. Dalam kasus kurang rakaat, maka kita harus segera berdiri, takbir dan melengkapi jumlah rakaatnya, baru kemudian melakukan sujud sahwi. Tata cara sujud sahwi. Setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. Duduk sebentar, lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama. Subhana man la yanamu wa la yashu. Kemudian duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Hikmah melakukan sujud sahwi. Yang pertama, manusia tidak boleh sombong dan angkuh karena manusia adalah tempat salah dan lupa. Yang kedua, orang yang berbuat salah dan lupa harus segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, kita diajarkan untuk bisa memahami bahwa orang lain juga bisa salah. Jika ada orang mengakui kesalahan dan minta maaf, maka kita harus segera memberi maaf. Yang ketiga, sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca, menghafal sendiri, atau pada saat mendengarkannya. Dasar hukum. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an fa idza marra bisajadati kabbar wasajadna ma'ahu. Artinya adalah Nabi membacakan Al-Quran kepada kita, maka ketika melewati ayat As-Sajadah, beliau bertakbir dan bersujud, dan kami pun bersujud bersamanya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Sebab-sebab sujud tilawah. Yang pertama, dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan ayat-ayat sajadah, baik pada sholat maupun di luar sholat. Ayat sajadah berjumlah 15, yaitu Quran Surah Al-A'raf ayat 206, Quran Surah Ar-Ra'du ayat 15, Quran Surah An-Nahl ayat 49, Quran Surah Al-Isra ayat 109. Quran Surah Al-Hajj ayat 18, Quran Surah Maryam ayat 58, Quran Surah Al-Hajj ayat 77, Quran Surah Al-Furqan ayat 60, Quran Surah An-Naml ayat 25, Quran Surah As-Sajadah ayat 15, Quran Surah Shad ayat 24, Quran Surah Fusilat ayat 38, Quran Surah An-Najm ayat 62, Quran Surah Al-Insyiqaq ayat 21, Quran Surah Al-Alaq ayat 19. Syarat sujud tilawah ada 3. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, menutup aurat. Rukun sujud tilawah ada 5. Yang pertama niat, kedua takbiratul ihram, ketiga sujud 1 kali diawali bacaan takbir, yang keempat duduk setelah sujud tanpa membaca tasyahud, yang terakhir salam. Tata cara sujud tilawah di luar sholat. Yang pertama berdiri menghadap kiblat, yang kedua berniat melakukan sujud tilawah, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat sujud 1 kali dengan membaca Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwati. Aku bersujud kepada Tuhan yang menjadikan diriku, Tuhan yang membukakan pendengaran dan penglihatan dengan kekuasaannya. Kemudian duduk sejenak, yang terakhir salam. Sujud tilawah dilakukan di dalam sholat. Pada saat kita sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajadah
atau imam membaca ayat sajadah, kita langsung melakukan sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Kemudian setelah selesai melakukan sujud tilawah, kita langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Hikmah sujud tilawah. Yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.